Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali berjumpa dengan saya Pak Yu yang akan melanjutkan video pertama yang sempat terjeda tadi karena azan ya. Kemudian pada kesempatan ini saya melanjutkan dan juga sedikit mengulang materi pertama, yaitu tentang Assalamualaikum. Jadi Assalamualaikum adalah bentuk kalimat berita sederhana dalam bahasa Arab ya, yang bersusun mubtada khobar ya. Jadi artinya ada, kalau di bahasa Indonesia kan walaupun tidak persis sama artinya, subjek dan predikat, walaupun predikatnya berupa keterangan. Dalam bahasa Indonesia istilahnya bukan predikat lagi, kalau itu keterangan ya, karena setelah kata depan. Jadi bentuk kalimat nonverbal sederhana. Saya bahas tadi tentang assalam ya. Saya lanjutkan atau mungkin sedikit mengulang juga. Assalamu adalah arti salam sendiri sebelum mendapat awalan al adalah keselamatan, kesejahteraan, kemudian kedamaian ya, yang termasuk di dalamnya apa itu? Include atau termasuk di dalamnya adalah pengertian perlindungan juga. Assalam yang merupakan bentuk tertentu atau bentuk makrifat dari salam yang ditandai dengan adanya huruf alif dan lam di sebelumnya, di depannya, menjadikannya menjadi salam yang pengertiannya jelas, tertentu. Yaitu apa? Yaitu salam Allah, salam untuk kebahagiaan atau untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Salam untuk dunia dan akhirat, keselamatan, kesejahteraan dunia dan akhirat, itu assalam ya. Yang mana arti keselamatan dunia itu bermakna bahwa yang mendapatkan assalam ini dijamin bahwa amal ibadah dia apabila dilakukan sesuai syariat Islam, maka dijamin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keselamatan di akhirat adalah dia yang menerima salam ini dijamin akan selamat di akhirat, walaupun naudzubillah min dzalik ya, mungkin orang tersebut harus disiksa dulu di neraka karena dosa-dosanya. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari hal sedemikian, karena siksa akhirat atau siksa neraka itu sangat parah ya, sangat berat sekali ya. Nah, kembali melanjutkan yang sampaikan tadi, bahwa assalam karena mempunyai pengertian yang tadi itu, bahwa assalam ini adalah keselamatan dunia dengan pengertian seperti tadi, dan keselamatan akhirat dengan pengertian seperti tadi, maka itu berlaku bagi terutama kaum muslimin ya. Di assalam itu berlaku terutama bagi kaum muslimin. Kalau non Islam, orang kafir itu
cukup salam. Bisa selamat pagi, bisa selamat siang, selamat sore, selamat bekerja dan sebagainya. Nah, itu adalah bentuk kalimat berita yang juga berfungsi sebagai doa. Kalau kalimat berita, kalimat pernyataan itu pengertiannya semacam itu, yaitu jaminan keselamatan dan dunia dan akhiratnya. Keselamatan dunia dan akhirat. Sementara kalau fungsi doanya, maka dia mendoakan, ya tentunya berdoanya kepada Allah agar orang yang mendapatkan salam ini mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kesejahteraan di dunia, keselamatan di dunia, ya, yang mencakup juga hal-hal yang tadi tidak termaktub atau tidak termasuk dalam pengertian kalimat berita tadi. Contoh, misalkan dalam perjalanan supaya nggak kecelakaan, ya. Kata assalamualaikum juga berarti mendoakan dia supaya tidak kecelakaan, usahanya yang baik berhasil. Itu termasuk pengertian assalamualaikum juga, kesejahteraan semacam itu, karena itu bersifat doa. Adapun pernyataan tadi itu, pernyataan bahwa orang yang mendapatkan assalam ini, dia jika melakukannya melakukan ibadah sesuai dengan syariat Islam, maka dijamin diterima dan di akhirat dia akan diselamatkan pada akhirnya, minimalnya begitu. Itulah sedikit pengertian tentang assalam dalam pengertian fungsinya, ya, fungsinya. Adapun tentang sumber dari assalam itu sendiri, ya, itu kita ketahui bahwa assalam itu sumber assalam atau sumber salam, ya. Jadi assalam sebagai sumber salam, ya. Assalam sebagai sumber salam itu adalah Allah itu sendiri. Jadi Allah sebagai sumber salam, sumber keselamatan, itu menaungi kita, menaungi orang yang kita tuju dengan salam kita, ya. Jadi maka assalamualaikum, kalau kita merujuk pada sumbernya, maka berarti bahwa Allah sebagai sumber keselamatan berada di atas Anda. Maksudnya Allah sebagai sumber keselamatan menaungi Anda. Oleh karena itu, ketika kita menyatakan Allah sebagai sumber keselamatan menaungi Anda, kita harus jujur, harus tepat bahwa yang kita maksud Anda itu adalah orang Islam, orang yang beriman, ya. Maka pakai alif lam assalam. Jadi kita menyatakan bahwa Allah sebagai sumber keselamatan menaungi Anda. Kemudian kalau kita tinjau dari segi fungsionalnya, dari salam keselamatannya itu sendiri, ya seperti tadi keterangannya, keselamatan dunia dan akhirat atas Anda atau bagi Anda. Nah, ini sekarang kita menginjak ke sesuatu hal yang jadi bukan permasalahan sih, sebenarnya PR atau tugas ataupun ya bisa saya katakan tugas dari setiap penerjemah, ya. Penerjemah bahasa apapun perlu diketahui, penerjemahan suatu teks, ya, apabila teksnya itu mempunyai makna yang tidak persis sama dengan
bahasa yang akan dialihkan, ya, itu maksudnya bahasa alihan, bahasa yang akan jadi tujuan pengalihan itu, maka para penerjemah, para ahli, para ulama, para pemikir, ya, yang mendalami masalah penerjemahan ini, dia akan berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin bagaimana makna utama dari pernyataan itu terkandung atau tercakup dalam penerjemahan dia. Artinya sangat banyak kemungkinan ada bagian-bagian yang dalam tanda petik dikorbankan, ya. Artinya yang dianggap kurang mendasar atau belum saatnya atau apapun lah alasannya yang dianggap kurang penting, itu tidak dikemukakan, karena kalau dikemukakan semua kan nanti penerjemahannya jadi terlalu panjang, jadi nggak efektif nantinya, dikhawatirkan tidak efektif. Nah, oleh karena itu demikian juga assalamualaikum, ya. Assalamualaikum seringkali diartikan, dan itu tidak salah, karena tadi itu problematika penerjemahan ke bahasa lain, ya. Maka assalamualaikum itu diterjemahkan sebagai semoga selamat sejahtera bagi kalian, bagi Anda. Nah, padahal kita tahu ternyata keselamatan dan kesejahteraan ini ada keselamatan dan kesejahteraan tertentu yang jelas, ya, yaitu keselamatan kesejahteraan dunia dan akhirat, ya, yang mana sumbernya adalah Allah. Jadi itu saja, dari kata pertama saja, di asalamnya saja, itu menerjemahkannya seperti apa itu dipilih, ya, bagaimana yang paling mudah. Jadi fungsionalnya, jadi dia tunjukkan sumbernya, ya sumbernya kan Allah, tapi nggak tunjukkan sumbernya, tapi ditonjolkan fungsionalnya, yaitu selamat sejahtera, ya, selamat, keselamatan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Itu pun nggak disebutkan, padahal maksudnya seperti itu, ya, dunia dan akhirat, selamat dan sejahtera, ya, atau selamat sejahtera atas kalian, itu diterjemahkan karena dianggap lebih efektif, ya, diganti dianggap lebih tepat, ya, dalam bahasa Indonesia menjadi, sebenarnya istilahnya bukan diganti, ya, dicarikan istilah yang lebih tepat, ya, istilah yang dianggap lebih mewakili, ya, dalam bahasa Indonesia, yaitu selamat sejahtera bagi Anda, atau bagi kalian, atau bagi Anda, bagi kamu, ya. Selamat sejahtera bagi kamu. Padahal di situ ada kata alaikum. Ala itu memang artinya, salah satunya yang paling menonjol adalah di atas. Kalau secara letak itu di atas, ya, atau atas atau di atas. Atas kamu atau di atas kamu. Selamat sejahtera atas kamu. Nah, tapi pengertian ala dalam berbagai takbir atau berbagai ungkapan itu fungsinya artinya bisa berarti kepastian, ketentuan, bahkan kewajiban, ya. Maka salah satu pengertian alaikum yang perlu juga dimengerti, bahwa jangan disisihkan pengertian seperti ini, yaitu selain bagi kamu, juga pengertiannya adalah apa?
ketentuan atau menjadi hak ya, hak dan wajib bagi kamu. Jadi bisa diartikan juga begitu. Jadi hak adalah hak dan kewajiban bagi Anda. Kalau saya tadi menggunakan istilah Anda, hak dan kewajiban bagi Anda. Jadi istilah Assalamualaikum adalah pernyataan keselamatan dan kesejahteraan dunia dan akhirat adalah hak dan kewajiban Anda. Jadi orang yang mendapatkan pernyataan Assalamualaikum itu, ketika mendapatkan pernyataan semacam itu, ketika dia memahami kalimat beritanya, maka yang timbul yang terdampak pada diri yang dia rasakan, orang yang menerima ucapan tadi itu, kalau paham masalah ini, dia akan merasa dikuatkan. Assalamualaikum, bahwa Allah sang sumber keselamatan atau keselamatan dunia dan akhirat itu adalah hak dan kewajiban saya. Nah, apa hak dan kewajiban? Kenapa hak dan kewajiban? Alaina atau alaikum ya. Mengapa kita mendapatkan hak dan kewajiban salam ini? Karena memang salam itu harus kita lakukan, harus kita jalankan supaya keselamatan itu nyata. Ya, itu. Keselamatan kesejahteraan itu nyata ya. Ya. Supaya kita juga bisa menikmati. Kan tadi kalau pakai istilah bagi ya, bagi kamu atau bagi kita ya, keselamatan kesejahteraan bagi kita itu supaya kita bisa nikmati, ya kita jalankan keselamatan itu. Ya. Assalam itu ya keselamatan itu ya Islam tadi, yang menjalankan sesuai dengan syariat Islam tadi. Jadi Assalamualaikum adalah selamat kesejahteraan bagi kita, atau kewajiban dan hak kita, hak dan kewajiban kita, hak dan kewajiban yang mendapatkan ucapan selamat assalam itu. Maka ketika seseorang yang dikuatkan dengan ucapan kalimat berita tadi, kamu di bawah naungan Allah yang Maha Salam, yang Maha sumber dari keselamatan itu. Kamu mendapatkan kamu berhak dan wajib mendapatkan keselamatan ini, atau menjalankan keselamatan ini, maaf. Jadi keselamatan dunia dan akhirat ini adalah hak dan kewajiban kamu. Ketika saya dikatakan gitu, ada orang mengatakan pada saya, keselamatan dunia dan akhirat adalah hak dan kewajiban saya, maka saya senang, saya merasa dikuatkan, saya bahagia, dan saya termotivasi untuk menjalankan keselamatan itu, karena keselamatan itu perlu kita jalankan tadi itu sebagai kewajiban, dan juga kita nikmati karena itu hak kita, keselamatan itu. Jadi supaya terasa. Ya. Maka kita pun menjawab terima kasih kita mendapat salam seperti itu, maka kita jawab juga waalaikumsalam. Dan bagimu atau atasmu atau dan kewajiban salah ngomong, dan keselamatan dan kesejahteraan dunia dan akhirat itu adalah hak dan kewajiban Anda juga. Jadi saling menguatkan. Jadi tersebarlah maka salam itu. Salam akan tersebarkan. Orang saling ingin membuat salam, melakukan keselamatan atau kesejahteraan sesuai syariat Islam. Jadi menjalankan Islam maksudnya. Ya. Nah, tadi sempat saya ungkapkan bahwa salam untuk orang Islam itu adalah al-salam, assalam.
salam yang tentu yang jelas, salam yang merupakan salamullah atau salam Allah, salam keselamatan dunia dan akhirat. Apakah bisa atau boleh hanya salam saja kepada orang Islam? Ya boleh-boleh saja, tapi ya kalau sesama manusia Muslim rasanya kurang menghormati, rasanya kurang sepenuh hati atau kurang tepat, kurang layak, kurang nilainya itu kurang berbobot ya. Tapi bisakah ataupun layakkah orang Islam mendapatkan salam tanpa alif lam? Bisa, dan itu bermakna dunia akhirat juga. Loh, kok bisa? Karena yang memberi salam Allah ya. Apabila Allah memberi salam kepada siapapun, maka itu berarti keselamatan dunia dan akhirat. Salam Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, salam Allah kepada Maryam alaihissalam, dan salam Allah kepada siapapun para nabi alaihissalam, itu adalah menunjukkan keselamatan dunia dan akhirat. Salam dunia dan akhirat. Demikian pula salam dari malaikat. Apabila malaikat memberikan salam, maka malaikat itu adalah menyampaikan salam dunia dan akhirat. Kenapa? Karena malaikat tidak berani untuk maksiat kepada Allah atau menentang Allah, tidak sesuai dengan perintah Allah ya. Jadi kalau salam malaikat kepada seseorang itu berarti ya memang sesuai dengan perintah Allah ya. Jadi tentunya salam dunia dan akhirat itu. Jadi salamullah itu bisa berbentuk assalam, yang umumnya ya berbentuk assalam kepada dari orang-orang beriman, dari manusia beriman ya, kepada orang beriman yang lainnya. Tapi apabila yang mengucapkan itu Allah, tidak perlu alif lam tadi, tidak perlu assalam atau juga malaikat, karena apabila Allah dan malaikat memberikan salam, salamun gitu aja, itu sudah bermakna salam dunia dan akhirat. Assalamualaikum, keselamatan dunia dan akhirat adalah hak dan kewajiban Anda. Itu makna kalimat beritanya. Secara duniawi, makna kalimat berita itu menyatakan bahwa itu mengandung makna bahwa orang yang mendapatkan assalamualaikum itu pantas bahwa semua amal ibadahnya dia, jika dilakukan sesuai syariat Islam, maka dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadahnya. Maaf. Adapun orang di luar Islam itu cukup salam ya. Maka dalam surat Al-Furqan 63 salah satunya pengertiannya ya, adalah yang di situ ada sebagian dari ayat itu berbunyi begini: idza khotabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang jahil
menyapa atau mengajak berbincang-bincang, maka ucapkanlah atau sampaikanlah atau berbincanglah tentang keselamatan dunia juga. Karena mereka dikatakan jahil karena salah satunya mereka tidak nyambung dengan pembahasan yang sifatnya ukhrawi, yang keakhiratan, ya. Orang-orang yang tidak nyambung berbicara masalah keakhiratan, maka kita bicara masalah dunia tapi dengan baik, tentunya sesuai dengan syariat Islam juga, sesuai dengan konsep-konsep Islam juga masalah dunia, yang memberikan kontribusi bagi pembangunan dunia sesuai dengan syariat Islam juga, sesuai dengan aturan Islam. Maka ketika orang-orang jahil, ya, di situ menjumpai ibadur rahman, menjumpai para hamba-hamba Allah yang maha pengasih, maka para hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu akan bersikap menanggapi dengan salam, menanggapi dengan keselamatan, tapi tidak dengan assalam, tapi dengan salam, yaitu keselamatan yang sifatnya profan atau duniawi. Ya. Jadi kalau ada orang yang dikatakan jahil tadi, yang tidak bisa nyambung dengan masalah-masalah keakhiratan, ya, tidak beriman dengan keakhiratan, hal-hal yang gaib dan sebagainya, ya, keimanan rukun iman tidak nyambung dengan rukun iman, mereka bodoh dalam keimanan, ya, tidak mengakui rukun iman, tidak mengakui keislaman, ataupun maksudnya tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah yang terakhir, maka ya kita sambut mereka, tanggapi mereka dengan salam, dengan baik, dengan tanggapan keduniawian, namun yang positif, yang sesuai dengan syariat Islam. Itu. Jadi bukan kalau ketemu dengan disapa oleh orang-orang jahil, orang langsung lari, salam ya, gitu. Enggak, bukan itu maksudnya. Saya yakin seperti itu. Jadi mengucapkan hal-hal yang baik dari duniawi yang mereka nyambung, karena mereka nggak nyambung dengan rukun iman, dengan keimanan mereka nggak nyambung. Jadi maka kembali ke tadi pembahasan assalamualaikum tadi. Jadi assalamualaikum sebenarnya pertama adalah kalimat berita yang berfungsi, bisa difungsikan, ya, tergantung niatnya juga, ya, sebagai doa, ya, harapan. Kalau kalimat beritanya itu berkaitan dengan pernyataan bahwa kita itu di bawah naungan assalam, di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bawah naungan jaminan Allah bahwa dunia kita apabila kita sesuai dengan syariat Islam, maka akan dijamin diterima amal kita. Dan apabila kita di akhirat, kita juga dijamin masuk surga, insya Allah, begitu, ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW juga sudah menyebut hal semacam itu, bahwa orang Islam itu nanti semua akan masuk surga, ya. Kecuali tadi, maaf, belum saya sebutkan, ya, kecuali yang murtad, ya, atau syirik, ya, yang kafir atau syirik, ya. Naudzubillah min dzalik. Maka jangan sampai kita jatuh kepada kemurtadan, kekafiran atau kesyirikan, ya.
Adapun para pelaku maksiat, dosa-dosa, kejahatan-kejahatan yang naudzubillah min dzalik, semoga enggak kita lakukan juga, itu apabila dia belum bertobat, maka ya akan mendapatkan siksa dulu. Naudzubillah min dzalik. Jadi salam, assalamualaikum, sebenarnya pernyataan yang kalimat sederhana tapi maknanya dalam sebenarnya, memberi semangat, menguatkan, ya, dan doa. Adapun makna doa seperti yang saya katakan tadi, makna doa menyangkut aspek yang lebih luas, yaitu untuk hal-hal keselamatan kayak tadi itu, semoga dalam perjalanan gak kecelakaan dan sebagainya, termasuk pengertian dari assalamualaikum juga. Ketika kita mau berpisah, assalamualaikum dan sebagainya, termasuk terkandung di dalamnya doa semacam itu. Walaupun pernyataan itu sendiri maknanya seperti tadi. Ya. Baik. Nah, sekarang menjawab assalamualaikum, maka sepatutnya kita pun menjawab dengan minimal sama, yaitu waalaikum assalam atau waalaikumussalam. Dan bagi kalian atau atas kalian, dan adalah hak dan kewajiban kalian adalah keselamatan dunia dan akhirat. Tapi kalau waalaikumsalam, salam itu artinya salamun dalam bahasa Arab. Atau bahasa Arab yang lebih lengkapnya, misalnya salam itu ya, kalau misalkan dengan pengertian seperti yang saya sebutkan tadi, dan adalah hak dan kewajiban bagimu keselamatan dan kesejahteraan, itu aja yang maknanya duniawi, karena tidak ada alif lamnya, tidak ada as-salamnya, tidak ada asnya alif lam tadi, as-salam, karena bukan as-salam, maka kesejahteraannya ya kesejahteraan duniawi. Oleh karena itu, maka bagi yang sudah tahu, maka ketika mendapatkan salam assalamualaikum, hendaklah menjawab dengan waalaikumussalam. Itu ada bentuk pelanjarnya, waalaikumussalam, itu bentuk pelanjar. Sebenarnya kalau diputus-putus ya waalaikum assalam, tapi karena ada atau bentuk pelancar, maka waalaikumussalam. Jadi lebih mudah cara mengucapkannya, waalaikumussalam. Mungkin rasa janggal bagi yang tidak biasa, rasa kaku atau gak enak gitu, karena gak terbiasa aja. Kalau sudah terbiasa enak kok, gampang. Waalaikumsalam, cepat juga, gak ada masalah. Baik, mungkin sementara ini dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan kembali lagi apabila ada hal yang tidak benar dari apa yang saya sampaikan, silakan dikritik, mohon dikritik, tapi dengan cara yang baik dan sopan, yang saya sangat hargai, sangat berterima kasih kalau ada koreksi dan sebagainya, ya. Semoga hal yang benar, ya, dari apa yang saya sampaikan ini, ya, apabila yang saya sampaikan ini adalah benar, semua datangnya dari Allah, dan semoga yang kebenaran yang datangnya dari Allah itu semoga terhunjam di dalam hati dan pikiran kita, ya, siapapun yang mendengarnya, dalam ingatan kita, sehingga
kelak akan bermanfaat, suatu saat kelak mungkin akan bermanfaat jika ingatan tentang hal ini timbul kembali. Ya. Adapun apabila ada hal yang salah, keliru atau menyesatkan dari apa yang saya sampaikan ini, semoga Allah menghilangkan dari ingatan, pikiran dan perasaan kita, ya, sehingga hal ini tidak menimbulkan potensi merusak atau mengganggu atau menyesatkan pada waktu yang akan datang. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Allah mengampuni kita semua, Allah membimbing kita semua. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.